Dunia kita tuh mengalami penurunan rasa hormat terhadap otoritas. Terhadap guru, terhadap orang tua, terhadap pernikahan, terhadap lembaga, terhadap pemerintah. Kita hidup di bawah dunia yang kayaknya, kita kan masyarakat modern. Oh yang modelan kayak gitu mah jadul. Zaman dulu kita kan udah masyarakat terbuka, kita kan people of the world. Gak ada batas, the world without borders. Apa sih ngomongin hormat, kita berpikir kalau kita menghormati orang lain artinya kita jadi harga diri kita tuh terganggu gitu kayaknya. Kayaknya harga diri kita, keberhargaan kita kayaknya terusik ketika kita memberikan sikap respect, memberikan sikap hormat. Menghormati gak berarti harus selalu setuju kok. Kita bisa berbeda pendapat kok. Tapi kita bisa menyampaikan perbedaan pendapat kita dengan rasa hormat. Gak saling maki, gak saling ngatain, gak saling menghina. Kita bisa tidak sepakat, tapi kita tetap bisa hidup saling menghormati. Ibadah jangan dijadiin rutinitas. Makanya baca Alkitab jangan dijadiin rutinitas. Kita kehilangan rasa respect sama firman Tuhan. Kita kehilangan rasa hormat sama firman Tuhan. Kita hidup sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Hargai kasih karunia Tuhan yang dia kasih sama kita. Amin. Jangan cuma dijadiin sekedar ya udahlah namanya juga Kristen kalau nggak gereja kayak gimana gitu. Hormatilah ayah dan ibumu kalau dia kaya raya, kalau dia memberikan warisan 5 hektar tanah, kalau dia cantik, kalau dia you name it lah. Hormatilah ayah dan ibumu. Dah. Habis itu dilanjutkan dengan berkatnya. Supaya lanjut umurmu di tanah yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Gak pakai terms and conditions. Kita kan gak bisa milih, kita lahir di orang tua yang mana. Bener gak? Kita lahir, kita punya papa mama siapa, itu otoritasnya Tuhan. So, karena kita menyadari kita tidak bisa memilih orang tua kita. Itu adalah hak mutlaknya Tuhan. Menghormati orang tua artinya menghormati otoritasnya Tuhan. Menghormati siapa yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Karena kita gak bisa milih orang tua kita. Menghormati orang tua apapun keadaannya, bagaimanapun pribadinya, artinya kita menghormati otoritas yang Tuhan taruh dalam hidup kita. Amin. Taat dan hormat bukan 2 hal yang bisa dipisahkan. Tapi dari sikap hati hormat, buahnya adalah ketaatan. Ketika dia berfirman, ketika dia ngomong, ketika dia menuliskan, menggariskan sesuatu dalam hidup kita, how do we respond to it? Dengan pemberontakan-kah? Nganggep kayak enggak Tuhan salah. Kayaknya kalau perintah yang suruh ngampunin ini kayaknya salah deh. Mengasihi istri bawel begini, enggak. Apa? Hormat sama suami moyung kayak begini, no. Apakah kita menganggap enteng firman-Nya? Menganggap enteng perintahnya? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya ngikut. Semuanya ditambahin. Jadi bobot yang paling berat, bobot yang pertama, yang paling berat, yang paling utama apa? Carilah kerajaan Allah dan kebenarannya. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Masalah kesehatan, masalah rumah tangga, masa depan anak, finansial, semuanya ngikut. Taruh dulu dia pada posisinya, pada porsinya, pada tempatnya. Apa yang menjadi prioritasmu? Ngasih lihat berapa bobotnya dalam hidupmu. Semua firman Tuhan benefitnya buat siapa sih? Buat kita. Buat kita. Saudara ikutin gak ikutin, yang rugi kita. Yang untung atau rugi kita. Dia tetap Allah, dia tetap memerintah, dia tetap raja, dia tetap duduk di tahtanya. Gak ngaruh. Yang ngaruh tuh kita. Jadi ketika dia bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tuhan mau kita tuh punya set our priority right. Bener, prioritas kita tuh bener. Capek kan kerja, jungkir balik pagi ketemu pagi capek kan? Stres terus, khawatir terus, nangis terus, sakit hati terus, capek kan? Karena aku gak mau kamu capek makanya taruh aku di tempat pertama. Semuanya yang lain aku yang ngurus. Tuhan harus dapat bobot. Yang pertama, yang terutama. Firman Tuhan itu perkataan raja. Keluar dari mulut raja. Bukan quote of the day. Yang kita bisa setuju, bisa gak setuju. Gak bisa. Orang berpendapat kamu bisa setuju, bisa gak setuju. Firman Tuhan. Gak bisa. Itu perintah. Hari Minggu,
Gereja nangis-nangis, aku mengasihimu Tuhan. Kaulah segalanya bagiku Yesus, berjalanlah bersamaku. Hari Senin, kita selingkuh lagi sama dosa kita. Sama ego kita. Sama amarah kita. Sama dendam kita. Sama kepahitan kita. Kita selingkuh lagi. Kita taruh lagi ada yang lain lagi di posisi yang terutama. Di gereja Yesus ku tak mau kehilanganmu. Senin sampai Sabtu, uang ku tak mau kehilanganmu. Hargai hadirat Tuhan. Jangan nganggap enteng hadirat Tuhan, saudara. Kalau mulut kita bilang kita menyembah Tuhan, kita sebagai warga kerajaan surga, taruh dia pada posisinya. Hormati dia. If we honor God, then we honor people. Kenapa? Karena kita menyadari bahwa dalam setiap orang, bahwa dalam semua orang ada tanda tangannya Tuhan di sana. Semua diciptakan oleh Tuhan, semua ada DNA-nya Tuhan dalam setiap orang. Bukan hanya orang Kristen, tapi bahkan mereka yang belum kenal Tuhan, emang mereka diciptain sama siapa? Bukankah Tuhan yang sama yang menciptakan dia dan kita? Ketika kita menyadari bahwa sama seperti saya, orang itu juga butuh kasih karunia Tuhan. Sama seperti saya, orang itu juga diciptakan oleh Tuhan. Sama seperti saya, orang itu juga diciptakan segambar serupa dengan Tuhan. Dari sinilah lahir rasa hormat ketika menyadari hal itu. Naruh hormat pada orang tua dikaitkan langsung dengan takut akan Tuhan. Kamu anak-anak muda, boleh mungkin sekolahmu lebih tinggi. Boleh mungkin bahasa Inggrismu lebih lancar. Bahasa Koreamu lebih lancar. Boleh mungkin kamu kalau pakai iPhone sih paling ngerti tuh. Gimana. Kadang orang tua gitu kan. Ini gimana sih caranya mama mau WA kok gak bisa sih. Ini kok mama mau check out Shopee kok gak bisa sih. Terus kita menganggap mereka orang tua remeh. Tua dasar. Jadul dasar orang zaman dulu. ABG vintage. Tapi ada satu loh yang kita gak akan pernah bisa menang dari mereka. Apa namanya? Pengalaman. Anak-anak muda, belum tentu umur kita nyampe umur mereka loh. Mereka yang udah 70-80 tahun kamu anggap, udah tua jalan susah. Belum tentu umur kita nyampe umur mereka. Jangan ganggu rumah tangga orang. Jangan sosok gini nih, nganterin teman kantor cewek pulang, udah malam habis lembur. Terus alasannya, kasihan hujan. Pesenin aja tuh Grab, pesenin Pesenin taksi. Kenapa mesti kamu yang nganterin? Emang kamu di mobil diem-dieman, dia duduk di belakang. Kamu di depan nyetirin, enggak kan? Ngobrol kan? Ngobrol, hujan-hujan, macet. Emang ngomongin kerjaan? So ngomongin kerjaan terus ceweknya bilang, udah dong mas kita baru habis lembur capek ngomongin kerjaan. Jangan buka celah. Dengar baik, jangan buka celah. Jangan nih, sama ini nih, satu bentuk menghormati pernikahan. Jangan suka gosipin rumah tangga orang. Jangan suka ngurusin rumah tangga orang. Halo? Jangan suka, sama gini, kau yang udah menikah, jangan suka ceritain masalah rumah tanggamu sama orang lain. Hormati suamimu, hormati istrimu. Kalau ketemu sama orang tua, ajak ngobrol. Dengerin deh. Kita bisa secara nggak sengaja ya dapetin permata-permatanya mereka. Mutiara-mutiaranya mereka tuh. Nah, kita banyak ngobrol sama orang tua. Dari dia cerita pengalamannya. Bukan berarti mereka selalu bener kok. Mereka juga pasti lewatin kesalahan kok. Tapi dari situ kita bisa belajar loh. Supaya tidak melakukan kesalahan seperti yang dia lakukan. Pernah gitu kan? Ya saya dulu salah sih sebenarnya. Harusnya saya ikutin kata mama saya. Ambil sekolah ini. Tapi dulu saya ngeyel. Walaupun kesalahan ya kita bisa pelajarin kan. We will get something dari wisdom orang-orang tua itu. Pengalaman mereka itu. Hidup mereka yang kayak 60, 70, 80 tahun di squeeze. Dalam pembicaraan 1 jam kita sama mereka. Yang benefit siapa? Kita. Kalau kita menghormati orang tua, dia kasih tahu sama kita kan. Dia ngomong sama kita kan rahasia-rahasianya. Dan hikmat mengalir. Ingat permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Makanya yang tadi bilang begitu. Menghormati orang tua dan kamu harus takut akan Tuhan. Dari situ ngalir hikmat. Coba kalau misalnya anggap anak orang yang lebih muda daripada saudara. Datang, nanya pendapat. Tapi kelakuannya seenaknya gitu. Pak,
Gimana sih Pak? Ceritain dong Pak. Sebel gak saudara? Malas gak? Malas kan? Saudara akan keep. Ya anak muda belagu. Tahu apa sih? Tapi ketika kita memberikan hormat, dia buka dirinya. Dia ceritain. Mengalirlah hikmat itu. Amin. Jangan biarkan ketakutan mengintervensi pikiranmu. Jangan biarkan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan ambil alih seluruh kehidupanmu. Sampai kamu gak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan ngemis-ngemis sama orang, tolong dong, tolong dong. No, kalau gak lewat dia, Tuhan pasti buka cara. Entah gimana caranya pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Bukankah sampai detik ini mata kita udah melihat sendiri. Bahwa gimana caranya Tuhan pasti tolong. Ada aja kan caranya Tuhan yang ajaib. Ada aja kan plot twist yang dibikin sama Tuhan di hidup kita. Penting buat kita punya komunitas. Penting buat kita untuk punya teman yang bisa support. Yang bisa kita percaya, yang kita tahu akan berdoa buat kita. Bukannya nyumpahin kita. Bukannya malah ketawa kalau ngeliat kita susah. Pentingnya punya teman, punya komunitas yang ketika kita butuh, doain gue ya. Tanpa ragu dia akan doain. Ayo kita doa, gue doain. Ayo gue doa. Dalam hidup ini kita gak perlu tahu the whole story. Bahkan kita gak akan pernah tahu the whole story. Tapi kita cukup melangkah dengan iman. Tahu siapa yang berjalan dengan kita. Selama ada Yesus, jalan terus. Amin. Makanya firman Tuhan dibilang pelita bagi kakiku. Jadi ketika dibilang firmanmu pelita bagi kakiku, untuk nuntun selangkah demi selangkah. Bukan lampu sorot yang kelihatan, oh di situ rumahnya. Tapi untuk menuntun selangkah demi selangkah. Kenapa sih kayak gitu? Supaya kita terus bergantung sama Tuhan. Kalau kita tahu the whole story, kita gak bergantung lagi sama Tuhan. Kita berjalan dengan iman. Makanya dikatakan firmanmu pelita bagi kakiku. Untuk menuntun kita step by step. Step by step. Yang penting apa? Yang penting terus melangkah. Jangan nyerah, jangan berhenti. Jangan tutup mata. Jalan terus. Amin. Kadang kita di dunia modern kita punya terlalu banyak pilihan. Kita punya terlalu banyak alasan. Seolah-olah dunia seolah-olah menawarkan kita begitu banyak alasan. Untuk menjual iman kita. Untuk ngejual Yesus. Untuk ninggalin Tuhan. Untuk udahlah. Tapi kita yang terus berjalan memilih jalan sama Tuhan. Tetap bilang sekalipun semua orang tinggalin. Sekalipun aku gak tahu di masa depan ada apa. Tapi aku tetap datang sama Tuhan. Amin. Memulai dari bawah tuh bukan tanda gagal. Kita kadang gede gengsi ya. Misalnya mungkin bisnismu kemarin gak berhasil. Mau mulai lagi dari bawah malu gengsi Tapi mau memulai kembali dari bawah adalah tanda bahwa kamu resilient, tangguh, kuat dan justru terus berjalan di waktu susah. Gak mudah nyerah. Saya percaya hidup kita selalu naik bukan turun. Amin. Tapi memang dalam perjalanan naik, coba kalau kita ke puncak. Kan kita gak nanjak terus kan Bu. Ada jalan yang belok, turun dikit, naik dikit. Tapi ujung-ujungnya kalau kita lihat terus naik, ujung-ujungnya nyampe di puncak. Tapi kalau kita tarik big picture-nya selalu naik. Begitupun hidup kita orang Kristen. Kita emas kan Bu? Amin. Tapi emas dimurnikannya dalam api. Jangan nyerah. Jangan nyerah. Kalau Tuhan lagi proses, Tuhan lagi murniin. Saya tahu nangis sih. Saya tahu mulut berat sih buat bilang terima kasih Tuhan. Tapi percaya deh. Setelah lewat, kau akan ngucap syukur bahwa Tuhan izinin lewatin masalah yang kemarin. Amin. Jalan terus gak apa-apa, gak apa-apa. Nanti dululah sama gengsinya. It's okay. It's okay. Apapun itu yang Tuhan beri sama kita, ada tanggung jawab di dalamnya. Ada tanggung jawab di dalamnya. Keluarga yang Tuhan percayakan sama kita. Tuhan kasih juga tanggung jawab kepada kita. Bagaimana kita tunduk sama suami, melayani suami, ngurusin anak, rumah tangga, bisnis yang Tuhan percayakan sama kita. Ada tanggung jawab kita untuk mengembangkannya, mengelolanya, stewardship. Melipat gandakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pelayanan yang Tuhan berikan kepada kita. Oh apalagi, tanggung jawabnya besar. Jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan untuk digembalakan. Jiwa-jiwa yang Tuhan titipkan untuk kita ajarin firman Tuhan. Besar. With great power comes great responsibility. Orang dunia aja tahu.
Amin. Selama Tuhan berkenan, selama Tuhan di pihak kita, selama Tuhan bilang yes, maju. Amin. Stop dengerin kata orang, mulai selalu dengerin kata Tuhan. Apa yang Tuhan mau. Karena kenapa sih kita gak bisa nyenengin semua orang? Gak bisa. Kalau kita berusaha nyenengin semua orang, kita yang stres. Kita yang stres. Maju aja. Selama kita tahu Tuhan berkenan, selama kita tahu Tuhan bilang yes, maju. Amin.